Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hastiani Putri. NPM saya 2314370072. Saya dari kelompok 4, izin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang mengenai penerapan IoT dalam bidang kesehatan. Judul jurnal yang saya ambil ialah Sistem Telemonitoring Kesehatan Berbasis IoT. Sumber jurnal ini, saya mendapatkan artikel ini melalui internet. Pencarian dilakukan seperti pada umumnya dengan cara menuliskan kata kunci pada kolom yang telah disediakan dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci. Pada saat hasil keluar, saya tertarik untuk melakukan review jurnal ini. Berikut tentang jurnal ini. Penulis dari jurnal ini ialah Leonardo Kamajaya, Agus Pracoyo, Duki Nidya Palupi, dan Arif Rahman Hidayat. Link jurnal seperti terlampir. Volume dan halaman dari jurnal ini, volume 10, nomor 02 dan halaman 137-145. Tahun terbit jurnal ini ialah tahun 2023, reviewer saya sendiri, Desi Hastiani Putri, dan tanggal pembuatan review jurnal ini ialah tanggal 7 Juni 2020. Rumusan masalah dari jurnal ini, bagaimana menangani peningkatan kasus penyakit kronis dan keterbatasan dalam pemantauan pasien secara langsung di rumah sakit, membutuhkan sistem telemonitoring yang dapat memantau parameter kesehatan pasien di lingkungan sehari-hari mereka. Sistem telemonitoring ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan penyakit kronis, mendeteksi perubahan kesehatan yang berisiko tinggi, dan meningkatkan aksesibilitas layanan medis. Hal ini meningkatkan interaksi yang lebih baik antara pasien dan tenaga medis, serta memfasilitasi tindakan medis yang lebih tepat waktu. Tujuan penelitian dari jurnal ini ialah tujuan dari sistem telemonitoring kesehatan ini adalah untuk mempermudah manusia dalam melakukan pemantauan kesehatan secara praktis dan efisien. Sistem ini dikembangkan untuk mengukur kadar oksigen, detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh secara akurat dan real-time, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan penyakit kronis, mendeteksi perubahan kesehatan yang berisiko tinggi, dan meningkatkan aksesibilitas layanan medis. Dengan adanya sistem telemonitoring kesehatan berbasis IoT dan kecerdasan buatan ini, diharapkan dapat memfasilitasi interaksi yang lebih baik antara pasien dan tenaga medis, serta memungkinkan tindakan medis yang lebih tepat waktu. Metode penelitian dari jurnal ini ialah penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara keseluruhan, tahapan penelitian ini mengacu pada pembuatan platform perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem telemonitoring kesehatan. Diawali dengan studi literatur mengenai sensor, pengkondisian sinyal, dan komponen terkait yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem telemonitoring kesehatan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan konsep platform, baik secara mekanik maupun elektrik. Proses perancangan meliputi pembuatan layout atau gambar, rangkaian elektrik secara keseluruhan, serta desain untuk konstruksi sistem telemonitoring kesehatan. Tahap berikutnya adalah perakitan, yaitu pemasangan komponen mekanik dan pemasangan rangkaian elektrik yang meliputi kontrol utama, driver, sensor, dan display. Setelah itu, dilakukan pengujian platform untuk melihat performa perangkat keras dan perangkat lunak yang telah dihasilkan. Pengujian juga dilakukan untuk membandingkan performa sistem telemonitoring kesehatan dengan alat ukur lainnya. Dalam pengujian, digunakan perhitungan nilai error dan standar deviasi untuk mengetahui tingkat akurasi sensor-sensor yang digunakan. Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari studi literatur, perancangan, perakitan hingga pengujian untuk memastikan sistem telemonitoring kesehatan berbasis IoT dan kecerdasan buatan dapat berjalan dengan baik. Berikut hasil penelitian dari jurnal ini. Yang pertama, sistem telemonitoring kesehatan berbasis IoT dengan fitur kecerdasan buatan Fuji yang dikembangkan dengan melakukan pengukuran dan pemantauan parameter kesehatan pasien secara akurat dan real-time, meliputi kadar oksigen, detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Yang kedua, tingkat akurasi dari sensor-sensor yang digunakan cukup tinggi, dengan nilai error pengukuran sensor suhu MLX 9614 0,09%, detak jantung 3,016%, sensor kadar oksigen Max 30-100 2,45%, sensor tekanan darah MPX 5500 dp 2,092%, untuk sistol dan 2
97,97% untuk desktop. Yang ketiga, implementasi IoT pada sistem telemonitoring ini berhasil terlaksana dengan baik, menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk memproses data sensor, database freebase untuk penyimpanan data, serta aplikasi Condular untuk menampilkan data. Yang terakhir, yang keempat, penggunaan algoritma kecerdasan buatan Fuji Sugeno pada sistem ini juga terbukti berhasil sebagai pengambilan keputusan untuk menentukan kategori rendah, normal, tinggi pada nilai-nilai parameter kesehatan yang diukur. Secara keseluruhan, sistem telemonitoring kesehatan berbasis IoT dan kecerdasan buatan yang dikembangkan dalam penelitian ini telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan pemantauan kesehatan pasien secara akurat, real-time, serta dapat meningkatkan interaksi antara pasien dan tenaga medis. Kritik dan saran dari saya. Kritik yang pertama, jumlah sampel pengujian sensor yang digunakan masih terbatas, sehingga perlu dilakukan pengujian dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif. Yang kedua, belum ada pengujian jangka panjang untuk melihat konsistensi dan keandalan sistem telemonitoring dalam pemantauan kesehatan pasien. Yang terakhir, belum ada evaluasi terkait penerimaan dan feedback dari pengguna, pasien, dan tenaga medis terhadap penggunaan sistem telemonitoring ini. Saran dari saya, yang pertama, perlu dilakukan pengujian dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil pengujian sensor yang lebih komprehensif. Yang kedua, perlu dilakukan pengujian jangka panjang untuk melihat ketahanan dan keandalan sistem telemonitoring dalam pemantauan kesehatan pasien dalam kurun waktu yang lebih lama. Yang ketiga, perlu dilakukan evaluasi dan pengumpulan feedback dari pengguna, pasien, dan tenaga medis terkait penerimaan, kemudahan penggunaan, dan manfaat yang dirasakan dari sistem telemonitoring ini. Yang keempat, dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan penambahan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi antara pasien dan tenaga medis seperti notifikasi, konsultasi jarak jauh, dan lain-lain. Yang terakhir, perlu dipertimbangkan untuk melakukan uji coba dan evaluasi sistem telemonitoring ini dalam lingkup yang lebih luas, seperti di rumah sakit atau klinik, untuk melihat efektivitas dan dampaknya dalam praktik yang medis yang sesungguhnya. Secara keseluruhan, penelitian ini telah memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan sistem telemonitoring kesehatan berbasis IoT dan kecerdasan buatan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat hasil dan manfaat sistem ini di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ayu Indah Sari Syedian, MPM 2314370231. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya review untuk mata kuliah pengantar Internet of Things, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Hardian Syahputra, STMKOM. Untuk jurnal ini terkait penerapan IoT dalam bidang kesehatan. Judul jurnal yaitu rekam medis elektronik menggunakan sistem penyimpanan foto intraoral gigi untuk aplikasi teledistrai berbasis Internet of Things. Terkait jurnal yaitu sumber jurnal, saya mendapatkan artikel atau jurnal ini melalui media internet. Pencarian saya lakukan seperti pada umumnya dengan cara menulis kata kunci pada kolom yang telah tersedia dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci. Pada saat hasil keluar, saya tertarik untuk melakukan review jurnal ini. Tentang jurnal ini, penulisnya yaitu Riko Priambodo, link jurnal terlampir. Untuk volume dan halaman, jurnal ini bervolume 04 nomor 2 ISSN dan halamannya terdiri dari halaman 121 sampai 131. Untuk tahun terbitnya jurnal ini yaitu tahun 2019 dan tanggal saya melakukan review jurnal yaitu tanggal 5 Juni 2024. Untuk reviewersnya saya sendiri atas nama Ayu Indah Sari Syedian. Rumus masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana aplikasi teledistrai berbasis Internet of Things atau IoT memudahkan proses perekaman dari perangkat akuisisi data sampai data dapat tersimpan dalam RME sehingga dapat digunakan untuk melakukan telediagnosis dan teleconsultation. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan seorang dokter atau perawat untuk mengambil foto intraoral gigi secara otomatis dapat langsung tersimpan di dalam aplikasi rekam medis elektronik terpusat.
Alat perekam foto yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kamera intraoral gigi yang tersedia di pasaran dan memiliki antarmuka untuk dihubungkan ke komputer. Foto yang baru diambil akan langsung dikirim ke server, di mana aplikasi rekam medis elektronik terpasang. Dengan model seperti ini, dokter gigi akan lebih cepat memindahkan gambar ke RMA. Dengan demikian, dokter gigi dapat mengakses data pasien yang baru saja ditanganinya, beserta foto-foto perlengkapannya dimanapun. Untuk metode penelitian jurnal ini yaitu evaluasi, di mana penelitian ini dilakukan terlebih dahulu melakukan observasi di klinik gigi untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kebutuhan pengembangan perangkat lunak dari sisi pengguna, yaitu dokter gigi. Dalam penelitian ini juga dilakukan studi literatur untuk melengkapi referensi dalam analisis kebutuhan untuk pengembangan rekam medis elektronik, teledistry, dan portable medical device sebagai perangkat akuisisi data. Studi literatur ini penting untuk dilakukan karena adanya beberapa regulasi pemerintah yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia. Studi literatur mengenai teledistry dan portable medical device juga penting dilakukan untuk melihat hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah menghasilkan penelitian serupa sebagai referensi untuk melakukan implementasi dalam penelitian ini. Dari hasil studi literatur dan analisa kebutuhan tersebut, kemudian dilakukan perancangan aplikasi dan kemudian dilakukan pengembangan aplikasi yang telah dikembangkan dan diuji coba secara uji fungsionalitas aplikasi rekam medis dan pengiriman data gambar melalui IoT Gateway dan web service. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu di mana sistem rekam medis elektronik untuk teledistry ini diimplementasikan ke dalam sebuah web server untuk aplikasi rekam medis elektronik bersama dengan web service dan file system yang akan digunakan untuk mengelola penyimpanan berkas gambar. Adapun basis data yang digunakan akan menempati sebuah database server yang akan terhubung melalui koneksi TCP atau IP atau lokal socket. Sementara itu, aplikasi IoT Gateway akan diimplementasikan di sebuah perangkat Raspberry Pi yang terhubung dengan perangkat kamera intraoral gigi melalui koneksi RCA yang terkoneksi ke USB. Aplikasi IoT Gateway berfungsi untuk melakukan akuisisi gambar dari kamera intraoral gigi dan mengirimkannya ke server melalui koneksi HTTP atau HTTPS. Sementara itu, penggunaan aplikasi di sisi klien dapat mengakses aplikasi web melalui web browser yang terhubung menggunakan koneksi HTTP atau HTTP ke server. Untuk kritik dan saran jurnal ini, mungkin ada kelebihan daripada jurnal ini, yaitu yang pertama, pendahuluan dalam artikel ini cukup menjelaskan masalah untuk mengembangkan teledistry. Kelebihan yang kedua, data yang digunakan dalam jurnal ini cenderung lengkap dan jelas sehingga mudah dimengerti dengan adanya tambahan objek, gambar atau skema. Kelebihan yang ketiga, pembahasan perincian artikel atau jurnal ini juga cukup jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Kelebihan yang ketiga, penelitian ini mengikutsertakan data jangka panjang, di mana dengan adanya penyimpanan data serta penyimpanan berkas gambar pasien yang hasilnya dapat digunakan untuk melihat perkembangan ke depannya. Menurut saya untuk kekurangan dalam jurnal ini yaitu di mana dalam jurnal ini fitur-fiturnya kurang lengkap. Dalam sebuah rekaman medis gigi sesuai regulasi dan standar yang berlaku di dunia kesehatan mungkin kurang lengkap. Sekian dari hasil presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naima Amanda, kelompok 2, NPM saya 2314370038. Saya di sini mau review jurnal dengan judul Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Monitoring Penyakit Menular Berbasis Internet of Things. Sumber jurnal yang saya mendapatkan artikel ini melalui internet. Pencarian dilakukan seperti pada umumnya dengan cara menuliskan kata kunci pada kolom yang telah disediakan dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci. Pada saat hasil keluar, saya tertarik dengan jurnal ini. Penulis Taryudi Daryanto, Irma Darmawati, Yeni Purnama, dan Lim Nindayani.
volume dan halaman volume 2 nomor 2 halaman 332 sampai dengan 339 tahun 2019. Rumus masalah 1. Untuk mendeteksi penyebaran dan monitoring pasien yang menderita penyakit TB masih sulit dilakukan sehingga tingkat menularnya sulit dikendalikan. 2. Sistem surveillance yang merupakan elemen penting dalam pencegahan dan penanganan penyakit infeksi masih berdasarkan pada pendekatan tradisional. 3. Tenaga kesehatan masih belum terpapar dengan pengguna teknologi dalam pengobatan pasien TB dan update redoman TB terbaru menyebabkan banyak pasien TB drop out dari pengobatan dan tingkatnya angka resistensi. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk membantu meningkatkan soft skill dan hard skill tenaga kesehatan dalam pemanfaatan teknologi berbasis Internet of Things untuk mencegahkan penyakit menular khususnya tuberkulosis atau TB. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini didasarkan pada solusi yang akan dikembangkan dan metode pemecahan masalah. Pelatihan dilakukan 2 kali selama 1 hari dan dengan fokus pada gambar umum penyakit infeksi di Indonesia, pentingnya monitoring pasien TB dan pelatih pemanfaatan teknologi untuk monitoring pasien TB. Selain itu dilakukan demonstrasi, simulasi, instalasi beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan pasien TB, serta pembinaan yang bersifat monitoring pelaksanaan. Hasil penelitian yang saya dapat adalah 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan monitoring pasien TB dengan peningkatan pengetahuan lebih dari 70% setelah pelatihan. 2. Pengguna aplikasi iHealth monitoring oleh pasien TB membantu mereka mengetahui kondisinya meskipun tidak 100% akurat. Dan seluruh pasien TB yang menggunakan aplikasi pelengkap isi aplikasi setiap hari. 3. Terjadi peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan tentang pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan monitoring pasien, serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengguna obat yang tepat. 4. Instalasi monitoring kesehatan pada pasien TB menggunakan aplikasi yang mudah dan efektif, serta perlunya pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemanfaatan teknologi di seluruh puskesmas. Kritik dan saran. Kritik 1. Kurangnya rincian tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini dapat mengurangi kejelasan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. 2. Tidak disebut apakah dilakukan analisis statistik terhadap data yang diperoleh sehingga kekuatan temuan penelitian menjadi kurang jelas. 3. Tidak ada pembahasan mendalam tentang potensi biasa atau kendala yang mungkin mengaruhi validitas hasil penelitian. Saran. 1. Disarankan untuk memberi detail yang lengkap mengenai metode penelitian yang digunakan, termasuk prosedur pengumpulan data dan detail. Melakukan analisis statistik yang tepat untuk mendukung temuan penelitian dan memperkuat keabasan hasil. 3. Menambahkan bagian diskusi yang lebih mendalam tentang lokasi temuan penelitian, potensi bias, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, peningkatan pada aspek-aspek tersebut dapat meningkatkan kualitas jurnal ini dan memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang kesehatan masyarakat. Demikian ini saya dari review jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin
Frensia, saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan mereview jurnal. Judul jurnalnya, Pengaruh Internet of Things dalam bidang kesehatan terhadap masyarakat umum. Sumber jurnalnya, saya mendapatkan artikel ini melalui internet. Pencarian dilakukan seperti pada umumnya, dengan cara menuliskan kata kunci pada kolom yang telah disediakan, dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci. Pada saat hasil keluar, saya tertarik untuk melakukan review jurnal ini. Penulisnya Dia Putri Kartika Sari, link jurnalnya ada di sini, volume halaman, volume 1, nomor 3 dan halaman 21-26 pada tahun 2023, tanggal reviewnya 8 Juni 2024. Reviewernya saya sendiri, Muhammad Alvin Frensia. Rumus masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh meningkatnya perkembangan Internet of Things dalam bidang kesehatan terhadap masyarakat umum. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui manfaat penerapan Internet of Things dalam bidang kesehatan terhadap pengembangan fasilitas kesehatan, sehingga pemerintah dapat turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan di sektor kesehatan. Metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut adalah metode kuantitatif berupa survei menggunakan Google Form sebagai media utamanya. Beberapa poin tentang metode penelitian pada jurnal tersebut. Yang pertama, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Yang kedua, metode kuantitatif mengacu pada penelitian yang berlandaskan data konkret dan angka yang dapat diukur menggunakan statistik. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk pengumpulan datanya adalah survei menggunakan Google Form. Hasil penelitian. Dari 6 responden bidang kesehatan, 53,8% menyatakan tidak mengetahui tentang Internet of Things dan 46,2% mengetahuinya. Dari 6 responden bidang kesehatan, 53,8% tidak yakin apakah mereka menggunakan Internet of Things dalam bidang kesehatan, dan 46,2% sering menggunakannya. Dari 7 responden umum, terdapat persamaan hasil dengan responden bidang kesehatan di atas. Kritik dasarnya, kelebihannya memilih topik yang relevan dan aktual, yaitu mengenai pengaruh Internet of Things dalam bidang kesehatan. Internet of Things saat ini sedang gencar dikembangkan dan diterapkan di berbagai bidang termasuk kesehatan. Tujuan penelitian dirumuskan dengan jelas untuk mengetahui manfaat penerapan IoT dalam kesehatan. Metode kuantitatif berupa survei yang digunakan dengan dianggap tepat untuk pengumpulan data primer dari responden. Kekurangannya, yang pertama, rumusan masalah kurang spesifik dan terbatas, hanya menunjukkan pengaruh IoT pada umumnya. Yang kedua, tujuan penelitian kurang terukur, hanya memberikan manfaat secara umum. Yang ketiga, metode penelitian hanya berupa survei yang skalanya kecil atau 13 responden. Selanjutnya, tidak menjelaskan teknik pelaksanaan survei seperti jenis pertanyaan dan skala. Lalu, analisis data didasarkan pada presentasi sederhana tanpa uji statistik. Yang terakhir, pembahasan belum mendalam, hanya menyajikan perbandingan hasil saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.